Sebulan menjabat, sejak dilantik 8 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang dijuluki Menteri Koboi membuat serangkaian gebrakan yang menandai arah baru kebijakan fiskal Indonesia. Kebijakan pertamanya adalah memindahkan uang kas Kementerian Keuangan sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke bank-bank himbara. Setelah memindahkan uang negara, Purbaya menaikkan angka postur APBN. Dampak paling terlihat adalah kenaikan target defisit APBN dari 2,48% menjadi 2,68% PDB. Ya, sambil jalan sesuai dengan apa masukan dari daerah. Untuk kita itu penting karena untuk dalam jangka pendek menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Dan walaupun total dana daerah turun dibanding tahun lalu, cuma ada 1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi manfaat daerah ini akan berkurang. Purbaya juga mengambil kebijakan yang terbilang populis. Tarif cukai rokok tahun 2026 dipastikan tidak naik. Ia memilih menertibkan peredaran rokok ilegal untuk menambah penerimaan negara. Mereka bilang asal nggak dirubah udah cukup, ya udah saya nggak rubah. Ini kan kita sedang mencoba membersihkan pasar dari barang-barang ilegal. Ada barang ilegal yang dari luar negeri, tapi banyak juga yang dari dalam negeri, dari produk-produk yang nggak bayar pajak ya, nggak apa ini. Kalau kita bunuh semua, ya matilah mereka. Jadi tujuan saya menjaga, menciptakan lapangan kerja juga menjadi tidak terpenuhi juga. Jadi nanti kita akan buat suatu program khusus. Mungkin Pak ini pernah buat kawasan industri hasil tembakau. Di sana nanti di satu tempat akan ada mesin, gudang, pabrik. Ada 5 kebijakan signifikan yang diambil Purbaya. Memindahkan dana 200 triliun rupiah, menaikkan defisit APBN, kebijakan cukai rokok, menolak teks amnesti berulang, hingga menarik dana program MBG yang menganggur. Sebagai bentuk ketegasan, Purbaya melakukan sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk memastikan tidak ada barang impor ilegal yang lolos tanpa pemantauan bea cukai. Selain itu, Purbaya juga menolak penggunaan APBN untuk menanggung utang kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC dan membiayai proyek Family Office gagasan Luhut Binsar Panjaitan. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN pada tahun 2026. Purbaya menyatakan keputusan penurunan PPN masih bergantung pada perkembangan ekonomi nasional hingga akhir 2025. Kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat. Tapi kita pelajari dulu hati-hati. Sementara itu, pada 14 Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan defisit APBN 2025 per 30 September mencapai 371,5 triliun rupiah atau 1,56% dari PDB. Pendapatan negara hingga akhir September 2025 tercatat sebesar 1.863,3 triliun rupiah atau telah mencapai 65,0% dari outlook yang ditetapkan. Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang. Momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, yang tercermin dari kinerja positif lintas sektor, meningkatnya permintaan, serta kontribusi aktif dari daerah. Ini menjadi landasan kuat bagi optimisme ke depan. Gaya kepemimpinan Purbaya menuai sorotan dari parlemen. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah meyakini gaya koboi ini dapat berdampak positif. Namun kita yakin gaya koboi Menteri Keuangan kita bisa melonggarkan kebijakan uang ketat dan terbukti
Dalam sebulan ini, kondisi kita harapkan terus berlanjut sehingga suku bunga SBN tahun depan bisa lebih rendah, sehingga biaya dana yang ditanggung oleh APBN akan semakin rendah. Langkah taktis ini sejalan dengan target ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi agregat 5,3%, jauh di atas prediksi global. Analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani menilai, tren ini membentuk keyakinan yang baik terhadap confidence level ekonomi Indonesia. Pemerintah dan jajaran kabinet bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup eskalatif, dan bahkan kalau kita lihat bagaimana Pak Prabowo Subianto punya target secara agregat kita mencapai 5,3%, jauh di atas target pertumbuhan ekonomi global. Tapi kemudian kalau kita lihat tren pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, maka tentunya ini membentuk sebuah keyakinan yang cukup baik. Bagaimana global juga melihat confidence level terhadap ekonomi kita juga akan membaik. Jadi sepanjang kita bisa mendorong indikator-indikator makro yang lain, inflasi kita terkendali masih di angka 2,5%, kemudian pengangguran kita juga masih di bawah 5%, dan tingkat kemiskinan kita juga terkendali, dan indikator-indikator makro yang lain juga manageable, maka potensinya rupiah juga akan kembali menguat. Langkah taktis Menteri Keuangan Purbaya ini akan menjadi penentu arah disiplin fiskal Indonesia 2026. Jika mulus, manuver ini tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga menjadi kunci menumbuhkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Tanah di Raja Ampat berubah menjadi merah. Benarkah akibat tambang? Selengkapnya dalam News or Hoax.